Ya juju at-tahaddusu bil hadisil mubahi. Boleh membicarakan pembicaraan yang mubah fil masjidi di masjid. Wabi umurid dunya. Juga urusan dunia. Ini kata Ahmad bin Hambal. Jadi wa yukrahu at-tahaddusu fil masjidi. La aro ahadan idza dakhalal masjida illa ayyal zima nafsuhu bizikri. Dua pendapat ini bertentangan ya. Yang satu ya zuz, yang satu lagi kalau ada begitu namanya makruh tahrim. Dalam rangka upaya memakmurkan masjid ada semacam gerakan sholat subuh berjamaah, di mana untuk merangsang para jamaah itu takmir masjid mengadakan door prize. Door prize-nya yaitu berupa umroh. Jadi akhirnya kurang lebih sekitar 2.800 jamaah katanya berduyun-duyun sholat subuh berjamaah karena ingin berangkat umroh gitu. Nah, upaya-upaya seperti ini Pak Ustadz, ya menurut syariat lah begitu, untuk merangsang jamaah melaksanakan sholat subuh berjamaah, bisa diperkenankan enggak gitu upaya seperti ini? Karena kalau dilihat dari niatnya, mungkin sudah agak melenceng gitu ya, karena niatnya kan sholat subuh berjamaah itu karena Allah, tapi ini karena ingin umroh gitu. Kira-kira seperti apa Pak Ustadz? Apa bedanya dengan sholat di absen? Apa bedanya dengan sholat di absen? Sama ya? Baik. Kalau ini dihubungkan dengan tasawuf, orang yang dia ajlul ibadahnya, tujuan ibadahnya pada sesuatu bukan karena sawab, pahala, atau bukan karena mardotillah, maka sia-sia. Jangan kunaon sholat subuh wae pon aya umroh. Niatnya sudah ke situ ya. Pertanyaan yang kedua, ayo sholat subuhnya itu sah tidak? Ya sah selama syarat rukunnya terpenuhi. Masalahnya kan kolobiah, Pak. Jadi pertanyaannya apakah boleh seperti itu? Ya boleh. Tapi didiklah masyarakat supaya bukan karena umrohnya, tapi karena pahala sholat subuhnya. Kan hadis sahih begitu ya. Barang siapa yang mengusahakan sholat subuh seolah-olah dia sholat hampir 1 hari. Barang siapa yang sholat isya berjamaah pahalanya itu sampai malam. Kan begitu. Tak iya sholat subuh ya apa beda dengan di absen. Yang ulama membolehkan. Ada targib, ada tarhib Pak. Ai targib itu nggak resep. Bahkan boleh yang namanya targib itu Kang Yazid pakai hadis dhaif. Barang siapa yang melaksanakan ini maka nanti pahalanya akan seperti ini. Pas dicek hadisnya teu aya, tapi kanggo ngadorong orang ibadah boleh. Targib, fadilah amal. Atau tarhib nyingsieunan supaya apa? Supaya orang teh teu ngalakukeun dosa. Lamun anu zinah kieu, khomor kieu, wayahna kieu ke bakal kieu. Hadisnya teu aya Pak teu kapendak. Tapi kan yang tarhib nyingsieunan jami boleh? Boleh. Nah ini kata makmur masjid Pak, imaroh. Imaroh itu kan makmur. Tapi karena makmurnya ini dihubungan dengan kata man amana billah yaumil akhiri wa aqamas shalah wa ataz zakah walam yakhsha illallah, di konsep kita ini yang 3 hal nih masjid. Imaroh, idaroh, riayah. Bahasa Arab sadayana ya. Indonesia lah. Takmir masjid, idaroh teh manajemen, riayah teh pemeliharaan sarpras, riayah.
Tiga hal ini kan semua berujung pada makmuran masjid. Kan tidak mungkin ibadah tenang lamun masjidna coplok gentengna kan? Ya. Ayeuna ya surat-surat panitia teu jalan idaroh. Yang belum ada itu pusat informasi poligami belum ada, Pak. Jadi kalau mau saya bisa konsultannya Pak Didin. Tapi entonglah piramen di Griama kan. Iya informasi poligami misalkan. Jadi dia memberikan nasihat poligami Bang. Nah ini imaroh, idaroh, riayah. Semuanya itu berujung pada targib. Maka kalau yang tadi ya, Ari undiana kumaha tuh undiana. Selama itu bukan dari jamaah, selama itu ada hal yang sifatnya apa, door fresh gitu ya, dari panitia tertentu karena ingin itu terjadi masalah. Apa beda yang gini, pegawai yang terbaik akan diumrohkan sama kan ya. Maka durpres itu hadiah. Hadiah itu kan sama dengan hibah gitu, tapi beda dengan wakaf. Hadiah ya boleh. Ngan meureunnan Pak entong ku umrohna atulah ka masjid heula ngadoa menang umroh eta yang bagusna. Gusti abdi teh unggal subuh ka masjid Gusti mudah-mudahan umroh ku DKM. Dijawab di dia teh Pak tukang teh ku urang diumrohkeun ngan sampai Bandara Soekarno Hatta eta mah nganterkeun Pak kan gitu. Gitu Pak Haji ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya ingin tanya tentang penyeluhan di masjid. Dulu pengalaman waktu saya masih dinas ke selatan. Di satu masjid itu ada pengajian rutin juga seminggu sekali. Nah sebelum pengajian itu ada penyeluhan. Katanya minggu lalu penyeluhan tentang kesehatan. Tapi bolehlah itu ya. Tapi minggu ininya itu penyeluhan tentang pajak. Sedangkan pajak kan dalam aturan Islam tidak ada. Nah hal itu dibolehkan atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penyuluhan itu tahdib bahasa Arabnya ya, pengarahan tahdib. Kalau penyuluhan tentang kesehatan apalagi yang hubungan ibadah ini gimana kalau pajak? Itu ada teks jizyah. Jizyah ya. Jai, zim, zai, ya tak marbutoh. Itu dimaknai pajak. Yang tidak boleh itu bukan jizyah, tapi muksu. Mim, kap, sin. Apa muksu itu? Pungutan upeti min a'wanis sultani. Dari penggawanya pemerintah. Dulman dengan cara dolim. Ayah jami jual beli ari pajak nama kedah sekian ternyata wanjana dia pajak ke orang pajak. Kata kuncinya Pak dulman dengan cara dolim. Kalau takninul ahkamnya undang-undang pemerintahannya itu ada nggak apa-apa. Contoh jizyah itu berlaku di Andalusia. Islam Spanyol. Bang Doni. Spanyol itu kan 6 generasi. Generasi pertama sampai generasi ke-6 namanya Bani Ahmad. Ada jizyah. Apa? Pajak upeti dari masyarakat terhadap retribusi tertentu. Tapi sih bagusnya bukan jizyah, zakat dan infak. Karena zakat ini, pajak ini di Indonesia menjadi penopang pembangunan. Orang yang bayar pajak berarti dia bela negara. Ari bela negara, ku agama dianjurkan tidak Pak? Orang yang membayar pajak berarti orang itu kan taat pada negara. Berarti membela negara dalam pembangunan melalui retribusi pajak. Apakah itu baik tidak? Maka boleh pajak digunakan di situ. PPH pasal 21 5%, lamun aya NPWP. Lamun teu garu NPWP 5% gitu ya Pak Marjan. Saya itu kan penerima PPH tiap minggu Pak, kadang-kadang honor ti dia PPH baru di kan gitu. PPH. Kalau golongan 4 saya golongan 4. Lumayan ya bedin 15%. Itu kan membangun negara, boleh? Boleh Pak gitu. Yang tidak boleh itu adalah yang pernyataan ngobrolnya yang tidak berhubungan dengan kebaikan. Itu baru tidak boleh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan bahasan yang disampaikan bahwa masjid itu adalah sarana yang paling efektif untuk menyebarkan atau memberikan informasi kepada masyarakat. Keterkaitan dengan saat-saat yang sekarang ini menjelang pemilu, yang terkadang dimanfaatkan oleh calon-calon tertentu untuk berkampanye di masjid. Nah, kira-kira pandangan Islam tentang hal yang seperti itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih kampanye politik. Jangankan menurut Islam, menurut aturan KPU pun tidak boleh melakukan kampanye di tempat umum. Ya, rumah sakit, sekolah, kampus, masjid, gereja, pura, wihara. Jadi kampanye itu harus di tempat yang ditentukan, khusus di luar itu. Nah, kalaupun itu politisnya itu berhubungan dengan kebaikan negara, tapi kan kampanye itu sebenarnya ingin mendorong orang mengkultuskan pada yang diusung. Itu sangat politik sekali. Maka bicara tentang kampanye di masjid itu tidak boleh. Tapi kalau bicara tentang bagaimanakah Islam memandang politik, boleh. Bagaimanakah konsep siasah syar'iyah di Islam itu boleh. Tapi lamun politik praktis tidak boleh. Kalau ilmu politik boleh. Itu Pak mungkin. Kita sudah sangat mepet sekali. Ini barangkali terakhir Pak Ustadz dari saya terkait upaya memakmurkan masjid. Karena kan ini bukan hanya tugas takmir saja atau tugas pengurus masjid saja, pengurus DKM saja, tapi ini kewajiban kita semua. Barangkali kira-kira rangsangan lah atau bonus kira-kira dari Allah yang dijanjikan ini untuk yang memakmurkan masjid ini seperti apa Pak Ustadz kira-kira? Supaya kita semangat lah gitu. Ayat yang tadi itu Pak jelas sekali. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Bahwasanya khusus berarti ya, orang yang memakmurkan masjid itu dicap pertama orang yang beriman pada Allah. Luar biasa kalau pencipta mencap makhluknya man amana. Allah pencipta, manusia diciptakan, tapi Allah mencap manusia yang memakmurkan masjid orang yang beriman, luar biasa kan? Pertama. Yang kedua, aqomas sholata. Orang yang melaksanakan sholat. Berarti nya ari ka masjid mah meureun da intina ge sholat gitu. Nu katiga, wa ataz zakata, menunaikan zakat. Maka pantas tidak hanya mustahik, tidak hanya muzaki, tapi amilnya pun yang ada di masjid itu luar biasa ibadahnya. Yang ketiga apalagi? Walam yahsa illallah. Orang yang memakmurkan masjid itu pasti orang yang dicap tidak ada yang ditakuti kecuali hanya Allah. Contoh, pas ayah nonton main bola teh pas Isya. Ari Isya teh tos komat naha mending Persib heula jeung eta mending salat heula. Orang yang takut pada Allah artinya ingin melaksanakan perintah Allah pasti ieu heula Pak. Dicap itu luar biasa. Gimana kata Allah? Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan orang yang seperti itu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa bonusnya gitu. Hatur nuhun Pak Ustadz, luar biasa ini kajian kita walaupun sebentar tapi nampaknya sangat bermanfaat buat kita semua. Terutama para pemakmur masjid yang tadi sudah disampaikan bonus dari Allah Subhanahu wa taala seperti yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi. Nah, karena kebetulan kita sudah waktunya Isya, mari kita tutup kajian
ngarumas malam ini dengan mari kita bersama-sama membacakan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.